adik-adik. Tentunya kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang logika penalaran. Nah, logika penalaran itu ada dua macam, yaitu penalaran umum dan juga penalaran logis. Kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah penalaran umum. Penalaran umum atau yang biasa disebut dengan penalaran analitik atau analisis. Jadi, penalaran umum adalah penalaran yang berisi data atau fakta yang dihubungkan satu sama lain untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, penalaran umum ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan juga penalaran deduktif. Penalaran induktif itu adalah penalaran yang dibagi menjadi tiga metode, yaitu ada generalisasi, ada analogi, dan ada sebab akibat. Jadi, yang pertama adalah penalaran generalisasi, yaitu penalaran yang berupa bacaan berdasarkan pengamatan lalu ditarik sebuah kesimpulan. Cirinya ada apa? Cirinya adalah ada sebuah kata simpulan. Contohnya seperti apa? Ada kata oki atau oleh karena itu. Ada kata osi, oleh sebab itu. Ada kata jadi. Nah, itu masuk ke dalam generalisasi. Kalau penalaran yang kedua yaitu analogi, yaitu proses penalaran yang berdasarkan gejala-gejala yang sama. Kemudian gejala itu ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Cirinya ada apa? Minimal ada dua hal yang dijadikan sebagai bahan perbandingan. Nah, yang ketiga adalah penalaran sebab akibat. Sebab akibat itu adalah penalaran yang berupa sebab, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan, yang kesimpulannya itu akan menjadi sebuah akibatnya, atau bisa sebaliknya. Jadi cirinya itu ada hubungan sebab akibat dan karena sehingga. Selanjutnya adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini adalah penalaran yang dibagi menjadi tiga metode, yaitu satu kategorial. Kategorial adalah penalaran yang mempunyai sifat klasifikasi yang hubungannya sama, jadi memiliki hubungan yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Mari kita lihat. PU. PU-nya apa? Semua atlet dapat bonus medali. Kemudian PK-nya, Haidar seorang atlet tenis. Jadi simpulannya adalah Haidar mendapat bonus medali. Kenapa begitu? Kenapa simpulannya bisa Haidar mendapat bonus medali? Karena, balik lagi ke PK-nya, karena Haidar adalah seorang atlet tenis. Jadi rumusnya adalah PU atau premis umum, yaitu A sama dengan B. Semua atlet dapat bonus medali. Semua atlet ini masuk ke dalam A. PK, rumusnya adalah C sama dengan A. C sama dengan A. Haidar seorang atlet tenis. Jadi simpulannya adalah C sama dengan B. Haidar mendapat bonus medali. Antimennya, ingat, antimen rumusnya adalah S karena PK. Jadi antimen di sini Haidar mendapat bonus karena seorang atlet tenis. Selanjutnya, yang kedua adalah penalaran alternatif, yaitu pilihan di antara dua kemungkinan atau beberapa kemungkinan. Jadi contohnya, misal ada premis umumnya, kemacetan lalu lintas biasanya terjadi pada jam berangkat sekolah atau waktu liburan. Kemudian PK-nya, kemacetan bukan karena waktu liburan. Jadi simpulannya adalah, ingat, kalau simpulan tadi adalah C sama dengan B, maka simpulannya adalah kemacetan lalu lintas disebabkan pada waktu jam berangkat sekolah. Yang ketiga, penalaran hipotesis, yaitu dugaan yang dianggap benar. Contohnya, premis umumnya misal, jika lulus, aku dapat hadiah motor. Anggaplah jika lulus ini adalah P. Aku dapat hadiah motor ini H. Kemudian, PK-nya, premis khususnya adalah akhirnya aku lulus. Nah, simpulannya, kalau premis khususnya ini akhirnya aku lulus, berarti simpulannya apa? Balik lagi ke PU-nya. PU-nya adalah
jika lulus aku dapat hadiah motor. Jadi simpulannya adalah aku dapat hadiah motor. Kayak gitu ya, paham ya? Nah, ini selanjutnya kita akan masuk ke dalam penalaran logis. Apa sih yang dimaksud dengan penalaran logis itu? Jadi penalaran logis itu adalah penarikan kesimpulan dari beberapa premis yang tersedia di soal. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk mengukur pola pikir dalam seseorang untuk mengambil kesimpulan yang tepat dari silogisme atau fakta yang ada dalam premis. Nah, ada 3 metode dasar penarikan kesimpulan dari penalaran logis. Apa aja? Yang pertama adalah modus ponens. Yang kedua ada modus tollens. Yang ketiga ada silogisme. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam modus ponens. Modus ponens itu apa? Modus ponens itu suatu bentuk penarikan kesimpulan yang dinyatakan sebagai seperti ini. Jadi pertama ada premis 1. Premis 1 ini P tanda panah menyatakan kata maka. Jadi, misal premis 1 ini P, maka Hi. Premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Hi. Nah, keterangan P ini, P maka Hi, itu dibaca P maka Hi. Tanda panah ya. Jadi, kalau misal premisnya P maka Hi, premis 2-nya Hi, maka kesimpulannya P. Kita masuk ke dalam contoh modus ponens. Misal, ada kata, jika hari ini para siswa bertamasya ke kebun binatang, maka semua siswa bahagia. Hari ini para siswa bertamasya ke kebun binatang. Kesimpulan, pilihan jawabannya ada A, ada siswa yang tidak bahagia. B, para siswa melihat binatang. C, beberapa siswa bahagia. D, semua siswa bahagia. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan ini agar lebih mudah? Ingat, rumus dari modus ponens tadi, P maka Hi. Kita buat rumusnya dulu. Premis satunya, kita lihat premis satunya. Premis satunya adalah ini. Premis satunya ini, jika hari ini para siswa bertamasya ke kebun binatang, anggaplah ini P. Kemudian maka semua siswa bahagia, anggaplah ini Hi. P maka Hi. Nah, premis keduanya, hari ini para siswa bertamasya ke kebun binatang. Jadi, anggaplah premis 2-nya ini P, karena sama dengan premis yang pertama tadi, yang P. Maka kesimpulannya adalah Hi. Maka semua bahagia. Kita cari jawabannya di sini. Semua siswa bahagia. Berarti jawabannya yang D, kayak gitu ya. Ingat, kalau modus ponens, rumusnya adalah P maka Hi. Kalau premis 2-nya Hi, maka kesimpulannya adalah P. Tinggal dibolak-balik aja. Yang kedua ada modus tollens. Modus tollens itu suatu bentuk penarikan kesimpulan yang dinyatakan sebagai jika ada premis 1-nya P maka Hi, kemudian premis 2-nya adalah ingkaran Hi, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Ingat ya, ingkaran. Kalau modus tollens itu tentang ingkaran. Contohnya, jika Winda sakit, anggaplah ini P. Maka hari ini ia tidak mandi, Hi. Winda hari ini mandi. Nah, ini adalah ingkaran Hi. Di mana Hi-nya tadi adalah maka hari ini ia tidak mandi. Jadi premis 2-nya ingkaran Hi, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Winda tidak sakit. Gitu ya. Mana jawabannya Winda tidak sakit? Oh, ini yang B. Jadi jawabannya yang B. Kemudian, silogisme. Silogisme itu suatu bentuk penarikan yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi premis 1-nya adalah P maka Hi, kemudian premis 2-nya P maka R. Nah, ini Hi maka R. Jadi ini ada tambahan lagi, ada tambahan kalimat lagi. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Kita tinggal coret aja yang sama mana. Misal premis 1-nya P maka Hi, premis 2-nya P maka R. Jadi kesimpulannya adalah Hi maka R. Tinggal dibolak-balik aja. Nah, contoh dari silogisme. Misal premis 1-nya adalah jika seorang pelari maraton tidak pernah berlatih lagi, maka staminanya menurun drastis.
Kemudian premis 2-nya, jika stamina menurun drastis, maka pelari itu tidak akan juara. Nah, ini kan udah beda kalimat nih dari yang premis 1 tadi. Nah, kesimpulannya, misal pilihannya ada jika staminanya menurun, maka pelari tidak akan ikut lomba maraton lagi. Yang B, jika staminanya tidak menurun, maka pelari tidak akan juara. Yang C, jika seorang pelari maraton tidak pernah berlatih lagi, maka pelari tidak akan juara. Yang D, pelari itu tidak juara dan tidak berlatih lagi. Nah, kita buat cara mudahnya. Kita buat rumusnya tadi ya. Premis 1 misalnya ini. Jika seorang pelari maraton berlatih lagi P, anggaplah ini P. Kemudian maka staminanya menurun drastis, maka H. Premis 2-nya, jika staminanya menurun drastis H, maka pelari itu tidak akan juara, R. Jadi kesimpulannya adalah ini kita tinggal kita coret aja. Ini tinggal kita coret aja. Nah, kayak gini. Jadi, misal premis 1-nya P maka H, premis 2-nya H maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Gitu ya.